Oke adik-adik, sekarang kita belajar tentang fungsi inverse ya. Nah, di sini kakak definisikan bahwa fungsi inverse itu merupakan kebalikan dari nilai fungsi ya. Nah, fungsi inverse disimbolkan oleh f pangkat min 1. Nah, ada beberapa rumus cepat inverse fungsi bentuk khusus. Yang pertama, untuk AX ditambah B. Nah, untuk AX ditambah B ini, kita perhatikan di kolom yang sebelah kanan untuk bagian inverse fungsinya. Si koefisien dari X itu berubah menjadi penyebut ya. Nah, kalau untuk bentuk kedua, nilai A dan D itu posisinya kita balik dan kita kalikan dengan negatif 1. Nah, untuk sifat-sifat inverse dalam sebuah fungsi komposisi, itu bisa adik-adik perhatikan sifat-sifat yang ada pada kolom berikut. Ingat, kalau fungsi inverse itu merupakan kebalikan dari fungsi ya. Nah, silahkan diperhatikan baik-baik. Untuk yang bagian kedua, itu posisi semua fungsinya kita balik, karena inverse-nya kita kalikan ke dalam. Oke, kita coba bahas latihan soal. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 per x dikurang 3. Yang ditanya adalah inverse dari x dikurang 2. Nah, berarti si fx ini kita inversekan terlebih dahulu pakai sifat yang nomor 2 ya. Kita tulis dulu nilai A dan D-nya. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dan D-nya, kita tulislah rumus dari si f inverse tadi. Apa rumusnya? Min dx ditambah b per cx dikurang A. Oke, sehingga hasilnya sama dengan 3x tambah 1 per x dikurang 2. Yang dia tanyakan fungsinya berupa x dikurang 2. Artinya, setiap variabel x pada f inverse x itu kita ganti dengan x dikurang 2. Nah, sehingga persamaan yang udah kita dapatkan menjadi 3 dikali x dikurang 2 ditambah 1 per penyebutnya tetap. Oke, 3-nya kita kalikan dulu ke dalam angka yang ada di dalam kurung. Hasilnya adalah 3x dikurang 6 ditambah 1. Nah, bagian bawah, min 2 itu kita operasikan dengan min 2, hasilnya min 4 ya. Lalu yang bagian pembilang, min 6 ditambah 1 hasilnya min 5. Nah, sehingga kita dapatkan nilai dari yang dia tanyakan ini. Oke, contoh soal yang kedua. Ini kita ubah dulu dia menjadi kuadrat sempurna. Karena koefisien dari x kuadrat bukan 1, berarti ini kita bagi dulu dengan 2. Yang si koefisien x kuadratnya. Sama kayak si latihan fungsi komposisi sebelumnya ya, yang di konten sebelumnya. Oke, terus yang variabel koefisien dari si x kita bagi 4 karena dia kelipatan 2. Nah, si fx itu kita misalin dulu dengan y. Y sama dengan 4 dibagi 2 berapa? 2x ya. Terus 8 dibagi 4 berapa? 2. Oke, kita tulis 2. Nah, ini kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan, apakah hasil persamaannya sama dengan persamaan 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 6 itu? Mari kita buktikan dengan menggunakan perkalian pelangi. Nah, 2x kali 2x, 4x kuadrat. Lalu 2x kali 2 kan 4x ya. Dan 2 kali 2x kan 4x juga. Berarti 4x tambah 4x, 8x. Lalu positif 2 kali positif 2, positif 4. Yang kita butuhkan nilainya di sini adalah 4x kuadrat tambah 8x saja. Supaya 4 itu hilang, berarti kita tambahin di belakangnya dikurang 2 kuadrat.
Oke, sehingga kita dapatkanlah persamaan seperti yang udah kakak tuliskan itu. Nah, yang min 2 kuadrat itu bisa kita jumlahkan dengan min 6. Hasilnya min 10. Kita pindahkan dia ke ruas kiri, jadinya positif 10. Nah, sehingga persamaannya kita dapatkan seperti ini. Oke, kita pindahin posisinya, yang bagian si X pindah ke kiri, bagian Y pindah ke kanan. Nah, kan yang bagian si X itu kuadrat ya. Supaya kuadratnya hilang berarti ruas kanannya kita akarkan. Jangan lupa setiap nilai variabel selalu bernilai positif dan negatif. Nah, karena kita mau mencari nilai X, berarti positif 2-nya pindahin ke kanan. Menjadi negatif 2 ya. Oke, kan itu 2X ya. Berarti untuk mencari X aja, 2-nya itu kita pindahin ke ruas kanan menjadi pembagian. Oke, karena kita udah dapat dalam bentuk X sama dengan, berarti boleh kita tulis dalam bentuk F inverse X. Nah, di ruas kanannya yang variabel Y semuanya kita ubah menjadi variabel X. Jadinya akar X ditambah 10 per 2 dikurang. Nah, kan itu 2 bagi 2 ya, sama dengan 1. Oke, inilah nilai dari si fungsi inverse-nya. Sangat gampang ya adik-adik. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada 2 cara kakak jelaskan. Cara yang pertama, kita komposisikan dulu dia, nanti baru kita inversekan. Nah, jadi dikomposisikan dulu yang si FGX itu, nilai GX-nya kita ganti dengan X dikurang 3. Oke, sekarang setiap nilai X yang ada pada F kita ganti dengan X dikurang 3. Maka 3 dikali X dikurang 3 ditambah 1 per X dikurang 3 dikurang 5. Nah, yang 3-nya itu kita kalikan dulu ke dalam kurung. Hasilnya 3X. 3 kali min 3 kan min 9 ya. Min 9 ditambah 1. Sama dengan min 8. Per yang bagian bawah, min 3 dikurang 5. Hasilnya juga min 8. Oke, ini baru hasil fungsi komposisinya. Sekarang kita inversekan hasil ini. Nah, menggunakan sifat bentuk khusus inverse yang nomor berapa tadi kalau ada pecahan? Yang nomor 2 ya, yang nilai A dan D-nya itu kita balik posisinya dan kita kalikan dengan min 1. Nah, ini nilai si fungsi komposisinya kakak tulis ulang lagi. Oke. Kan tadi kita menggunakan sifat yang nomor 2 ya. Kita tentukan dulu nilai A-nya berapa dan nilai D-nya berapa. Oke, nilai A-nya sama dengan 3. Nilai D-nya itu sama dengan min 8. Oke, kita tulis ulang lagi rumusnya biar hafal dengan sendirinya. F inverse X sama dengan min DX ditambah B per CX dikurang A. Oke, dengan mengikuti rumus yang ada, berarti hasil inverse-nya itu bisa kita tulis seperti D-nya di situ kan min 8 ya. Nah, kan kita butuh nilainya min DX. Berarti min kali min jadinya apa? Positif kan? Oke, berarti hasil komposisi dari inverse-nya setelah kita inversekan adalah 8X dikurang 8 per X dikurang 3. Nah, sangat sederhana ya. Untuk cara kedua, berarti di sini kita kalikan inverse-nya ke masing-masing fungsi. Ingat lagi sifat dari si komposisi yang diinverskan tadi.
Berarti posisi fungsinya di situ kita balik ya. Nah, sehingga yang G-nya duluan, Fx-nya di belakang. Berarti G inverse kita komposisikan dengan F inverse X. Nah, di sini caranya beda dengan cara yang nomor 1. Berarti kita inverskan dulu satu persatu. Untuk Fx kita inverskan menggunakan sifat yang nomor 2. Yang menggunakan A dengan D itu ya. Nah, nilai A-nya kan di situ sama dengan 3. Nilai D-nya sama dengan min 5. Sehingga inverse-nya menjadi 5x ditambah 1 per x dikurang 3. Nah, untuk yang si Gx itu menggunakan sifat khusus yang nomor 1 tadi. Berarti koefisien dari x-nya kita pindahin sebagai penyebut. Maka inverse dari G itu sama dengan x ditambah 3 per 1. Oke, karena dia dibagi 1, hasilnya tetap yang bagian pembilang saja. Karena kita sudah dapat masing-masing nilai inverse-nya, sekarang kita komposisikan. Kita tulis dulu rumus yang di bagian atas itu ya, atau kita ikutin rumus yang kakak tulis pakai tinta yang warna merah itu. G inverse, kita tulis dulu F inverse-nya. 5x tambah 1 per x dikurang 3. Nah, artinya apa? Setiap nilai x pada G inverse kita ganti dengan yang di dalam kurung si 5x tambah 1 per x dikurang 3 itu. Sehingga 5x ditambah 1 per x dikurang 3 ditambah 3. Nah, di sini berupa pecahan, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya adalah x dikurang 3. Oke, pembilang dari yang si x dikurang 3 itu tetap sama. Kalau yang untuk 3, karena dia nggak ada penyebut, langsung saja kita kalikan dengan 3 dikali x dikurang 3. Oke, seperti biasa, kita kalikan dulu angka ke bagian dalam kurung. Berarti 3 kali x kan 3x tuh, ditambah 5x jadinya 8x. Terus 3 kali min 3 kan min 9 ya. 1 dikurang 9 hasilnya min 8. Untuk bagian penyebutnya tetap. Nah, sekarang kita bandingkan apakah jawaban untuk cara nomor 2 sama dengan cara nomor 1? Oke, terbukti adik-adik ternyata nilainya sama. Nah, kalian pilih aja mana yang lebih gampang. Oke, next soal selanjutnya. Nah, diketahui fungsi inverse. Kalau diketahui fungsi inverse, kita mau mencari fungsi awalnya, berarti posisinya kita balik aja. Maka, F buka kurung 2x tambah 3 per x ditambah 3 sama dengan 3 per x ditambah 3. Nah, kan di situ diketahui dalam soal bahwa kita mempunyai FA sama dengan 1. Oke, berarti ini mempunyai kesetaraan nilai atau kesamaan nilai. Nah, si 2x tambah 3 per x ditambah 3 itu sama dengan A, sedangkan yang ruas kanan itu sama dengan 1. Nah, kita mau mencari nilai A. Pada nilai A itu ada variabel x. Jadi kita cari dulu nilai x dari persamaan yang ruas kanan. Seperti yang kakak tuliskan ini ya. Kalau ada pecahan itu selalu kita kali silang. Berarti x tambah 3-nya kali ke 1. Maka 3 sama dengan x ditambah 3. 3 kiri dan kanan itu bisa kita coret. Berarti nilai x-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita udah dapat nilai x-nya sama dengan 0, kita substitusikan lagi ke nilai x yang ada pada persamaan A. A itu kan sama dengan 2x ditambah 3 per x ditambah 3. Nah, x-nya kita ganti menjadi 0. Berarti A sama dengan
2 dikali 0 ditambah 3 per 0 ditambah 3. Oke, perkalian dengan 0 habis ya. Berarti sisa 3 per 3. 3 per 3 sama dengan berapa? Sama dengan 1.